Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat, berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi seputar penelitian ilmiah berawal dari makalah, skripsi, tesis, dan perihal tentang diskusi, juga ada destinasi sebagai hiburan dan bisa menjadi wadah penelitian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebagai moderator untuk dapat memoderasi dalam berdiskusi. Ya, karena selama ini mungkin muncul pertanyaan, gimana sih menjadi moderator? Betul tidak? Yang kedua, siapa sih yang layak jadi moderator? Survei membuktikan baik waktu Ustadz ngajar di Usuluddin maupun Ustadz ngajar di PB maupun Ustadz ngajar di Syariah ataupun Ustadz ngajar di luar UIN, di STAIS atau di Cutnyadin ataukah di UISU, saat dulu selalu yang ditetapkan sebagai moderator adalah kelompoknya sendiri. Betul tidak? Betul tidak? Penonton YouTube, itu salah. Kenapa salah? Karena hakikat dari moderator itu, Abdul Qahar, adalah hakim. Bagaimana menghakimi? Tentu dia membela kelompoknya sendiri. Ketika ada yang bertanya, orangnya kritis, apalagi tak berkawan sama dia, jangan harap untuk dipilih sebagai penanya. Usahakan untuk ditulis sebagai penanya, nengok dia pun tidak. Kalau udah begini, makalah yang kita akan presentasikan gagal. Dan dosen tak akan terbantu untuk menyampaikan kaji. Maka oleh karena itu, yang pertama harus ada dipahami adalah apa itu moderator? Istilah bahasa umumnya adalah penengah. Atau bahasa kaji tadi pahamnya adalah hakim. Hakim. Maka dalam hal ini dia sebagai penengah, dan menjadi penengah itu harus orang luar kelompok. Jadi Abdul Qahar sebagai Kosmar sudah tetapkan, tanya setiap kelompok siapa yang diutus menjadi moderator. Ustadz dulu waktu di Jogja enak. Ya, kalau udah Ustadz jadi moderator udahlah. Akhirnya alhamdulillah ada juga kadang yang mengambil kita selalu menjadi moderator walaupun bukan dari kelompok kita. Tapi syaratnya, yang kedua, yang syaratnya tadi apa? Jangan dari orang dalam kelompok presentasi makalah. Kelompok yang mempresentasikan makalahnya. Itu syaratnya. Paham? Itu yang terjadi sama Ustadz. Kajian dulu, ya. Diajak dulu ke KP Kopma, ya kan? Diajak KP Kopma ya udah. Ya tapi Ustadz gitu orangnya, walaupun udah diajak tadi minum Sprite, makan lontong, makan nasi pecel, tapi Ustadz antam juga gitu loh. Nah, namun mereka tetap juga pakai Ustadz. Kenapa? Ustadz pandai-pandai membuat hidup suasana. Ya, mudah-mudahan bisa diakui lah ya. Ya, baik. Ya, dari mana pengakuannya? Dari penampilan mengajar, gitu ya. Ini yang kedua, moderator itu adalah alias sama dengan Kemudian yang tampil yang kedua adalah orang luar kelompok yang mempresentasikan makalah. Jangan orang maka bisa saja itu saja moderatornya, asal dia jangan kelompok yang maju makalah tadi. Tapi tentu yang pertama jadi acuan.
adil. Ya iyalah, masa nanti bisa ada trik itu. Berapa perempuan? Lebih banyak perempuan apa laki-laki? Masa laki-laki semua yang nanya? Mana hak azazi emansipasi wanita? Emansipasi wanita. Ya, itu dia. Artinya kalau perempuan yang banyak, perempuan harus mempunyai, kalau pertanyaan penanyanya ada 5, perempuannya harus 3, ya kan? Atau 4, laki-lakinya 1. Syukur-syukur kalau memang nggak ada perempuan yang bertanya, baru boleh ke laki-laki. Kiat-kiat adil terus dikuasai Abdul Qahar. Ya, itu dalam pembagian kelompok kemarin belum lagi kita setel. Nanti soal nanti lain waktu kita akan setel. Gimana cara membagian kelompok? Di luar apa aja nanti. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, moderator itu pembuka. Dia membuka pertama. Maka moderator sebagai pembuka, 1, menguasai juga makalah, judul isi makalah, walaupun nggak banyak. Makanya saya suka tuh baca-baca itu, apa kasusnya, apa yang semua tahu. Kadang nggak ada yang bertanya, Ustaz nanya. Boleh, boleh. B, ketika tidak ada yang bertanya, moderatorlah yang pandai-pandai melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan. Ketika tidak ada yang bertanya, ketika tidak ada yang bertanya, pada pemakalah, moderator memberikan pertanyaan. Untuk apa? Agar hidup suasana. Bisa jadi audien atau diskusan dalam keadaan sakit gigi, sakit hati, ya kan, sariawan, apalagi sakit kali. Gak usah sakit-sakit, nyantai aja hidup ini. Apalagi kita nanti kajian tauhid. Baik, jadi dalam hal ini penempatan kupasan kajiannya di sini yang menempatkan bahwa disitulah dia harus membuka, dan pembukaan ini dia moderator harus menguasai judul isi. Ya, ini masuk yang keempat sebenarnya. Dia membuka perjalanan makalah. Baru nanti dia buatlah maka ini akan bahas ini, dia buat sedikit kira-kira 1 menit 30 detik atau 45 detik saja. Dia pancing tuh. Maka untuk kelanjutannya bagaimana? Kita serahkan kepada pemakalah. Silakan untuk mempresentasi makalahnya. Oh, gitu. Jadi bukan aja langsung kami serahkan. Enggak bisa. Ya, gitu dia ya. Maka inilah tadi yang Ustaz katakan, untuk membuka ini harus menguasai, yang keempat menguasai judul dan isi. Dan dia membukanya kurang lebih 15 sampai 1 menit lah. Karena nanti sisanya 6 menit sampai 7 menit untuk makalah. Baru lemparkan pertanyaan. Nah, dalam menguasai isi judul tadi, yang keempat, yang kelima, inilah tadi Ustaz bilang tadi, sebenarnya bukan AB. Yang kelima adalah ketika tidak ada yang bertanya, pada pemakalah moderator yang bisa, biar paham. Gitu ya, biar paham. Ada lagi muatan di sini Ustaz buat semalam. Oke. Masuk yang ke-6. Ketika selesai dipresentasikan makalah, masuk kepada memberikan waktu untuk bertanya. Ini yang saya bilang tadi harus adil. Itu dia. Setelah dicatat dulu, berapa orang dicatat, udah pertanyaan. Nah, yang ke-6, yang ke-7, menyeleksi isi pertanyaan. Jangan main boleh aja. Tapi kita nggak boleh langsung ini Abdul Qahar. Nggak boleh, nggak bisa. Dengarkan dulu.
dengarkan. Tapi kalau dia kepanjangan, teman-teman YouTube sekalian, kalau kepanjangan ngomong, baru boleh di-cut. Maaf, saudara Aidil misalnya, ya siapa namanya? Fitra, saudara Fitra, Putra, pertanyaan Anda tidak mengarah kepada pemakalah. Saya minta maaf, itu bukan masuk pada judul makalah ini, tapi judul pertemuan 2 makalah lagi. Saya cut ya. Udah, silakan untuk berikutnya penanya. Begitu dia. Bisa dipahami? Moderator harus cerdas di dalam memahami isi pertanyaan. Yang ke-8, apa isinya? Setelah dia tadi apa? Dia memantau jawaban siapa? Pemakalah. Sesuaikah dengan pertanyaan? Kalau tidak sesuai, misalnya Abdul Qahar sebagai moderator, dia harus instruksi. Sebenarnya bukan instruksi, maaf, langsung dia memotong. Maaf pemakalah, bukan itu tadi yang dijawab, ya bukan itu tadi yang ditanyakan. Adalah gini-gini. Saya rasa bukan itu. Coba mohon untuk disesuaikan lagi. Itu enak. Panggil terus soal ditraktir. Ya. Walaupun apa namanya? Walaupun di istilahnya kalau bahasa Medannya disuap, tapi tak jebol disuap. Ya, ya kalau orang niat baik mengajak makan makan, tapi ketika masuk di lapangan, Ustadz tetap adil, nggak peduli. Iya. Dan waktu di meja santapan tuh Ustadz bilang, ayo ada apa ini, ngajak minum-minum, apa rakti Allah, Mas Andi pun gini. Ya udah nanti tak pandi-pandikan ya. Tapi ingat, aku tuh wong adil loh. Dan itu diakui oleh teman-teman. Kalau akhirnya terakhir besok-besok neraktir Ustadz karena bukan moderator, memang suka neraktir aja gitu loh. Karena Ustadz ngisikan suasana. Baik, ini yang ke-8. Ya, ini yang ke-8. Nah, yang ke-9 terakhir, moderator pandai menarik kesimpulan. Pripun ngaten. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Ini kesimpulannya bahwa tugas moderator yang pertama adalah sebagai penengah. Yang kedua adalah hadirnya bukan dari dalam kelompok yang maju sebagai presentasi makalah. Yang ketiga adalah dia membuka pertama ya acara tersebut, baru menyerahkan kepada pemakalah presentator. Yang keempat adalah ia menguasai judul dan isi. Dalam membuka tadi dia bisa menerangkan, kan dijelaskan sampai hampir 1 menit, baru dihidupkan oleh pemakalah presentator. Kemudian yang kelima adalah ketika kondisi tidak ada yang bertanya, audien, ia hidupkan suasana diskusi dengan dia menampilkan pertanyaan yang mungkin bisa diserap oleh teman-teman audien hingga dijawab oleh pemakalah. Kemudian kalau ada yang mau, kemudian berikutnya dia memberikan waktu untuk bertanya secara adil. Secara adil. Baru yang ke-8 memantau. Ya, kalau yang tadi memberikan pertanyaan, yang pertama tadi memberikan keadilan, siapa yang bertanya? Yang kedua memantau isi dari pertanyaan itu sesuai gak dengan judul maka. Nah, yang ke-8 memantau jawaban pemakalah akan jawaban dari pertanyaan yang dimajukan. Kemudian kalau misalnya nggak pas, maka katakan nggak pas. Walaupun kita Abdul Qahar pernah ngutang sama pemakalah. Mak ajab aku nih nanti nih, hancur lah besok utangku ditagihnya ini. Nggak bisa, harus katakan tugas-tugas utang-utang. Ya, tugas kita kerjakan dengan adil sebagai moderator, utang nanti dibayar. Nggak boleh kita melihat kondisi kita yang membuat kita nggak menjalankan amanah. Dan yang terakhir ke-9, moderator harus pandai menarik kesimpulan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri tutorial kali ini?
Ada? Nggak ada? Baik. Saya rasa itu saja, teman-teman YouTube, penonton YouTube sekalian. Mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu kita semuanya dan perjalanan diskusi dapat dilangsungkan dengan seksama. Sampai jumpa lagi di dalam channel Aldon Andawi Andi. Salam giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.